Halo semuanya, cerita berlanjut dengan Tang San yang karena lelah ia izin ke kamarnya untuk bermeditasi sementara Huang Bingbing menunggu di ruang tamu. Dalam ruang latihan yang penuh akan energi spiritual, ia duduk bersila menenangkan diri. Saat malam tiba, Tang San menyudahi meditasi sebelum keluar. Ia memberitahu Huang Bingbing bahwa ia akan menemui rekan-rekannya terlebih dahulu sebelum kembali ke sini. Huang Bingbing mengiyakan. Sesampainya, Tang San akhirnya bertemu dengan para sahabatnya. Meski wajah mereka terlihat lelah setelah beberapa hari berlatih di Gunung Para Kaisar, kekuatan mereka banyak meningkat. Tang San disambut gembira oleh rekan-rekannya. Dubai yang paling tak sabar segera menanyakan kemana Tang San menghilang selama ini. Tang San tidak berkata banyak, intinya ia pergi ke lelang istana leluhur. Di lelang, ia mendapatkan esensi darah untuk Cheng Zicheng sehingga bisa membantu memurnikan garis keturunannya. Tak lupa, Tang San juga memberikan darah buaya waktu kepada Guli dari Suziran kemarin. Pemberian itu membuat Cheng Zi dan Guli sangat gembira. Untuk Wu Bingji, tak ada esensi darah es di lelang, tapi tenang saja, nanti ada kejutan. Namun saat Dubai bertanya apakah ada bagian untuknya, Tang San hanya bisa menjawab bahwa esensi darah Tianhu terlalu sulit diperoleh. Mendengar hal itu, Dubai sempat kecewa meski temannya malah mengolok-olok dia. Tak lama, Zhang Haosuan muncul menenangkan suasana. Kemudian Tang San menanyakan perkembangan kultivasi semua orang. Semua sahabatnya itu pun satu persatu menceritakan perkembangan mereka. Mengalihkan percakapan, Zhang Haosuan menyampaikan hal yang cukup penting, yaitu tentang kompetisi. Jadi ada kompetisi elit 3 tahunan yang terbuka bagi semua ras di bawah tingkat dewa. Hanya 3 besar yang akan meraih hadiah besar sekaligus mendapat pengakuan dari para kaisar. 10 besar juga berkesempatan menerima token kaisar. Sayangnya, meski terbuka untuk semua ras, biaya pendaftaran sangat mahal dan peluang ras kecil hampir tidak ada. Namun ide menarik muncul di benak Tang San. Ia tidak berniat menonjolkan diri secara langsung, melainkan berniat mengajak Xiaomal untuk ikut serta. Jika Xiaomal mampu bersinar di kompetisi, apalagi memenangkan kejuaraan, maka pengakuan dari suku Singa Emas akan datang dengan sendirinya. Bahkan kemungkinan besar pedang Excalibur akan jatuh ke tangannya. Untuk itu, Tang San bertanya kapan waktu pendaftarannya. Zhang Haosuan menggeleng namun bertanya balik siapa yang ingin Tang San daftarkan. Sembari tersenyum, Tang San mengungkapkan Xiaomal mengingat mereka sudah jadi sekutu. Zhang Haosuan sempat ragu karena takut Xiaomal tak mampu menghadapi musuh dengan Bloodline tingkat 1 lainnya. Ketahuilah bahwa meski Bloodline suku Liger sudah berevolusi menjadi Bloodline tingkat pertama, di istana leluhur ini ada banyak ras roh dan monster yang kuat dengan Bloodline tingkat pertama. Menanggapi itu, Tang San pun dengan yakin berkata bahwa kesempatan tetap ada. Ia tahu Xiaomal tak hanya membawa Bloodline tingkat pertama, tetapi juga telah melewati ratusan pertempuran hidup dan mati. Dalam hal pengalaman bertarung, ia tak kalah dari siapapun. Tang San kemudian menjelaskan rencana detailnya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa masalah Bloodline Liger sudah diatasi Tang San. Sayangnya, jika hanya berdiam diri, mereka tidak akan memiliki pengaruh besar. Suku Liger butuh pengakuan dari 2 ras besar, yaitu singa dan harimau, untuk benar-benar bangkit. Jika berhasil, pemikiran kedua ras itu akan berubah. Dan ketika Xiaomal kelak menjadi pemimpin salah satu dari mereka, itu akan menjadi keuntungan besar bagi umat manusia. Mendengar ucapan barusan, Zhang Haosuan terkaget-kaget. Ia benar-benar mengerti rencana besar Tang San. Di organisasi penebusan, rencana ini kurang lebih dengan Xiaomai yang ingin mendapatkan pengakuan dari semua anggota suku Merak. Namun rencana Tang San malahan lebih simpel dan tak membutuhkan waktu yang lama. Karena sangat bangga, ia sontak berkata bahwa Tang San memang pantas menjadi muridnya. Yang padahal beliau ini adalah guru yang tak pernah mengajarkan apapun kecuali tentang sejarah benua Falat. Mengalihkan percakapan, Tang San memberitahukan bahwa masih ada 1 ras lagi yang terancam punah dan kiranya juga cocok untuk diajak bersekutu. Ras itu berhubungan dengan Wu Bingji. Tang San menyampaikan rahasia bahwa Wu Bingji ternyata adalah anak dari suku Bingnu, sementara ayahnya seorang manusia. Selama ini Wu Bingji membenci monster dan roh karena menganggap ibunya dianiaya, tetapi kenyataannya jauh
jauh berbeda. Sejak kecil, Wu Bingji memang tumbuh sebagai yatim piatu, diadopsi oleh Akademi Penembusan dengan ia yang tak ingin apapun tentang orang tuanya. Yang ia tahu, dirinya memiliki elemen es dari ras roh. Tang San kemudian menjelaskan bahwa pemimpin suku Bingdu masih menunggu di kamarnya. Pemimpin itu ingin memastikan apakah Wu Bingji benar-benar mewarisi transformasi esensi es. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang bikin kawan-kawannya heboh. Jadi pendapat Tang San, masa depan perkembangan manusia juga akan bergantung pada keberadaan suku Bingnu. Jika mereka bersedia menikah dengan manusia dan melahirkan keturunan, maka hubungan itu akan memberikan keuntungan besar bagi umat manusia. Pemimpin Huang Bingbing menegaskan bahwa meskipun suku Bingnu San ini tampak lemah, mereka memiliki lebih dari 20 anggota yang sudah mencapai tingkat dewa. Mendengar hal itu, Zhang Haosan menjadi bersemangat. Lumayan 20 kultivator tingkat dewa menjadi sekutu. Karena sangat bersemangat, Wu Bingji segera mengajak Tang San untuk menemui si pemimpin. Namun tiba-tiba Cheng Zicheng menghentikan dengan wajah penuh emosi. Ia melarang seniornya itu untuk pergi. Cheng Zicheng menatap Wu Bingji dengan tegas, menunjukkan perasaan kekhawatirannya. Tang San yang cerdas segera menyadari maksud Cheng Zicheng. Ia pun buru-buru menjelaskan bahwa ia membawa Wu Bingji bukan untuk menjodohkan dengan suku Bingnu, melainkan hanya untuk membuktikan bahwa anak dari perpaduan manusia dan suku Bingnu memang dapat mewarisi kemampuan es yang kuat. Dengan begitu, di masa depan akan ada peluang pernikahan antara manusia dengan suku Bingnu. Terlebih, Tang San tahu alasan Wu Bingji tak sabar sebenarnya ingin mengetahui keberadaan ibunya. Tenang saja, Wu Bingji orangnya setia cuy. Mendengar penjelasan Tang San, mood Cheng Zicheng sedikit membaik. Diketahui bahwa perasaan Cheng Zi ke Wu Bingji memang sudah berlebihan. Namun sayangnya, Wu Bingji pernah bersumpah bahwa ia tak akan membangun suatu hubungan jika belum mencapai tingkat dewa. Oleh karena itu, tak heran jika ia seakan cuek dengan yang namanya wanita. Singkat cerita, setibanya di kamar Tang San, mereka disambut oleh Huang Bingbing. Begitu mata Wu Bingji dan Huang Bingbing bertemu, Blow dan mereka beresonansi. Rasa dingin menyebar dari tubuh Wu Bingji, matanya berubah biru es dan ia spontan memberi salam dengan penuh hormat. Huang Bingbing meminta mereka masuk lalu memeriksa denyut nadi Wu Bingji. Ia merasakan vitalitas yang luar biasa dalam tubuh pemuda itu, lebih kuat dibandingkan dengan rata-rata anggota sukunya. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat 8 dan fondasinya juga sangat kokoh. Setelah diam cukup lama, ia menyimpulkan bahwa dengan peningkatan kemurnian Blow dan sedikit lagi, Wu Bingji berpeluang menembus ke tingkat dewa. Kaget sekaligus penasaran, Huang Bingbing bertanya apakah semua pencapaian itu murni dari hasil usahanya sendiri. Wu Bingji mengangguk, menegaskan bahwa meski pernah mendapatkan beberapa peluang, ia tetap mengandalkan dirinya sendiri. Huang Bingbing bangga, ia mengakui bahwa mencapai puncak tingkat 8 hanya dengan mengandalkan diri sendiri adalah pencapaian luar biasa. Mengingat kemurnian darah Wu Bingji yang cukup tinggi meski ia adalah manusia, Huang Bingbing menduga bahwa ibunya pasti salah satu tetua tingkat dewa dari suku Bingnu. Ia pun bertanya apakah Wu Bingji tahu siapa ibunya. Wu Bingji hanya menggeleng lalu meminta bantuan Huang Bingbing untuk mencari keberadaan ibunya. Namun wajah Huang Bingbing seketika menjadi dingin. Dengan suara berat ia menegaskan menikah dengan orang asing tanpa izin adalah pelanggaran berat bagi suku, namun Wu Bingji malah meminta mencarikan ibunya. Kocak banget. Berhubung masalah Wu Bingji bukan perkara sepele, Huang Bingbing berniat membawa pemuda itu ke sukunya untuk diperiksa lebih lanjut. Namun Tang San langsung menolak. Ia menegaskan bahwa Wu Bingji adalah seniornya dan tidak bisa dibawa pergi begitu saja. Jika pada akhirnya suku Bingdu menolak kerjasama, Wu Bingji bisa dibuang hanya karena status kelahirannya. Huang Bingbing menatapnya dingin, mengakui kebenaran ucapan Tang San. Nasib Wu Bingji nantinya akan diputuskan oleh Dewan Tetua, entah aman atau tidak. Mendengar ucapan itu, Tang San pun menahan amarah. Ia sadar bahwa sejak awal Huang Bingbing memang berniat membawa Wu Bingji, hanya saja tidak diungkapkan dengan jelas. Ketika ditanya, Huang Bingbing menjawab tenang bahwa jika sejak awal ia jujur, Tang San pasti tidak akan membawanya ke sini. Akhirnya ketegangan pun memuncak. Wu Bingji ingin berbicara tetapi Tang San menahannya. Ia menatap Huang Bingbing dengan mata yang membara sebelum menantangnya bertarung. Jika benar-benar ingin membawa Wu Bingji, maka buktikan dengan kekuatan. Huang Bingbing membalas dingin, meremehkan kekuatan Tang San yang belum mencapai tingkat dewa.
Namun Tang San menegaskan solusi terbaik adalah duel yang adil. Jika Huang Bingbing mampu mengalahkannya tanpa menggunakan tahta beku, maka Wu Bingji boleh dibawa pergi. Tetapi jika tidak, maka janji kerjasama harus ditepati dan Wu Bingji tetap berada di sisinya. Huang Bingbing meski ragu akhirnya menyetujui. Tang San kemudian menegaskan jika ia kalah, ia rela Bingji dibawa pergi, tapi bila sampai terluka, maka ia bersumpah akan menghancurkan semua suku Bingnu di masa depan. Percayalah, cepat atau lambat ia akan mendominasi di benua ini. Ketegasan itu membuat Wu Bingji kaget, bahkan Huang Bingbing sendiri merasa seakan berhadapan dengan sosok yang berbeda. Wu Bingji bertanya-tanya, bisakah Tang San mengalahkan kultivator tingkat dewa puncak? Tapi di sisi lain ia juga yakin bahwa Tang San tak mungkin melakukan sesuatu tanpa adanya persiapan. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka mencari lokasi yang jauh dari istana leluhur karena wilayah tersebut gak boleh bertarung secara pribadi. Bertarung melawan kultivator tingkat dewa tentunya Tang San gak bisa low profile. Untuk itu ia berkata ke Wu Bingji, tolong awasi dari kejauhan. Apapun yang kakak senior lihat hari ini, aku mohon simpan sebagai rahasia. Wu Bingji hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Sejak lama ia tahu bahwa Tang San memang menyimpan banyak rahasia. Di sisi lain, Tang San dan Huang Bingbing berdiri berhadapan. Dengan nada dingin, Huang Bingbing berkata bahwa jika ingin menyerah masih ada kesempatan. Tang San menggeleng mengungkapkan bahwa jika ingin bertarung, bertarung saja, jangan banyak bicara. Huang Bingbing menanggapi dengan tenang lalu melepaskan aura dingin yang langsung menyebar di sekitar. Tang San segera berteleportasi berniat menjauh dari area es itu. Ia paham betul bahwa menghadapi kultivator tingkat dewa tak boleh bertarung dengan jarak dekat. Begitu jarak tercipta, Huang Bingbing sedikit terheran melihat teknik teleportasi itu. Namun keheranannya semakin mengherankan saat memandang palu mengerikan muncul di tangan Tang San. Dengan palu itu, aura Tang San melonjak. Sorot matanya terang, kekuatan mentalnya meledak dan lingkaran cahaya ungu samar menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, Huang Bingbing membentuk domain kekuatannya. Dalam radius 500 meter, dunia berubah menjadi kerajaan es. Tanah membeku, salju turun, dan suhu merosot tajam. Bahkan Wu Bingji yang mundur jauh pun masih merasakan dingin yang menusuk tulang. Dalam domain es itu, kekuatan Huang Bingbing meningkat drastis. Tubuhnya meluncur di atas permukaan, langsung menerjang Tang San. Merespon akan hal itu, pandangan mata Tang San berubah. Mata kirinya menjadi putih, kanannya hitam, sementara energi khusus berputar di atas kepalanya. Ya, itulah domain bipolar, perpaduan keberuntungan dan malapetaka. Untuk pertama kalinya, Tang San benar-benar menggunakannya dalam pertempuran nyata. Begitu domain itu diaktifkan, Huang Bingbing merasakan kendali atas tubuhnya menghilang. Jalurnya terganggu, serpihan salju menghalangi pandangan, bahkan darahnya terasa membeku hingga membuatnya kehilangan kendali. Meski dengan paksa ia menggunakan indera ilahi untuk menghilangkan efek ini, ia tetap tak mampu. Memanfaatkan momen ini, Tang San segera bergerak. Gelombang panas mendadak meledak, memusnahkan hawa dingin di sekitarnya. Kemudian palu di tangannya menghantam maju, ditambah dengan kekuatan keberuntungan untuk menembus pertahanan Huang Bingbing. Begitu pukulan pertama menghantam, Tang San tak memberi celah. Palu kedua langsung menghantam sebelum Huang Bingbing sempat memulihkan kekuatannya. Tubuhnya terpentar mundur 3 langkah, hatinya dipenuhi rasa getir. Ia jelas memiliki kultivasi lebih tinggi, namun seakan ditimpa kutukan tak terlihat yang membuat segalanya serba sial. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa ini merupakan kekuatan keberuntungan dan malapetaka. Ia pun bertanya-tanya apakah Tang San berasal dari klan Tianhu. Tang San tak merespon. Palu di tangannya terus berjatuhan, lebih mengerikan dari yang sebelumnya, menekan Huang Bingbing tanpa henti. Dari kejauhan, Wu Bingji hanya bisa tertegun. Bagaimana mungkin Tang San bisa mendesak kultivator tingkat dewa? Tampaknya kekuatan Tang San benar-benar tidak sederhana. Karena terdesak, Huang Bingbing akhirnya meledakkan kesadaran spiritualnya. Dari alisnya muncul kepingan salju biru memancarkan aura yang sangat dahsyat. Menanggapi itu, Tang San mundur sejenak, menyadari bahwa pertarungan frontal dengan kesadaran spiritual hanya akan menghabiskan tenaganya. Ia pun memanfaatkan taktik mundur agar energi spiritual Huang Bingbing terkuras, barulah menyerang balik.
Ketika Huang Bingbing mencoba mengumpulkan kekuatannya lagi, firasat bahaya langsung menusuk kesadarannya. Ia buru-buru membentuk perisai es, tapi Tang Shen sudah menembus badai saljunya dengan kecepatan mengejutkan. Dengan teknik teleportasi, ia muncul di hadapannya dan melancarkan pukulan beruntun tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Huang Bingbing terperanjat, bagaimana mungkin Tang Shen bisa bergerak begitu cepat tanpa terdeteksi. Huang Bingbing mundur selangkah demi selangkah lalu meledakkan duri-duri es dari tubuhnya. Bersamaan dengan hal itu, duri raksasa pun bermunculan dari tanah. Namun Tang Shen tak gentar. Dengan teknik palu acak ditambah dengan gerakan langkah bayangan hantu, ia menebus formasi itu. Palu beratnya menghantam dari kiri dan kanan memaksa Huang Bingbing untuk bertahan dalam posisi sulit. Huang Bingbing pun semakin terdesak hingga terus terpaksa mundur. Kemudian dengan mata Ling Si Tianhu, Tang Shen mampu menemukan titik kelemahan lawan. Sehingga tanpa balas kasihan, Tang Shen mengangkat palunya setinggi mungkin berniat mengakhiri pertarungan.